Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat Paskah bagi kita semua. Sebelum kita memuji menyembah nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan, buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu juga kami dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama. Sebentar kami akan memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu
Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sekali lagi berdiri. Kau yang semua mahkota dunia akan semua pujian manusia hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau yang besar. Tuhan Yesus, kami ingin lebih lagi menyembah meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau menyertai kepada kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi, lebih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Silakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus baik, amin.
Mari kita bangkit berdiri.
segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Hamba bersyukur di pagi hari yang indah ini, di mana Bapa sudah memberikan kami kesehatan, kesempatan, napas kehidupan, sehingga kami boleh hadir Bapa di tempat ini untuk kami boleh bersekutu, memuji menyembah Engkau. Tuhan, inilah keberadaan kami ya Tuhan, inilah hati kami. Kuduskan setiap hati kami, pikiran kami, lawat kami Bapa, urapi kami, agar setiap Tuhan firman yang kami dengar boleh tertanam dalam setiap hati kami. Tuhan, kami sudah memuji-muji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Satu ucapan syukur yang dapat kami persembahkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan ruangan ini Tuhan. Biarlah ruangan ini Tuhan menjadi tempat kami untuk bersekutu Tuhan. Biar mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mau mendengarkan firman-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, agar setiap firman yang kami dengar boleh tertanam di dalam setiap hati kami, menjadi kekuatan yang baru, sukacita yang baru Tuhan. Kalau kami datang Tuhan membawa segala masalah pergumulan, biarlah kami pulang membawa sukacita dan sejahtera yang dari Engkau Tuhan. Setiap masalah kami ya Tuhan yang kami bawakan di pagi hari ini, biarlah kami tinggalkan Tuhan, kami bawa berkat-berkat sukacita. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya masalah pergumulan Engkau berikan jalan keluar. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu, di mana Tuhan hamba-Mu ini mau menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, mulai dari atas kepala sampai ke ujung kaki, agar setiap firman yang disampaikan pada kami, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, shalom. Ada sukacita? Ya, puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, masing-masing ambil tempat duduk yang paling nyaman, walaupun agak mepet-mepet gitu ya. Boleh saya minta sebelum kita dengar firman Tuhan kita serukan haleluya 3 kali. Oke? Ya, bersama-sama kepal tangannya. Kita menang ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Berikan sorak tepuk tangan bagi Dia Yesus Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus telah bangkit, kuburnya sudah kosong. Bisa kita hafalkan Bapak Ibu? Ya. Yesus sudah bangkit, kuburnya sudah kosong. 1, 2, 3. Yesus sudah bangkit, kuburnya sudah kosong. Orang mati, baik itu pejabat, pembesar, tokoh-tokoh agama yang ada dalam dunia ini, mereka mati dan jasadnya tetap berada di liang lahat sampai sekarang. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka manusia biasa. Tapi Yesus Tuhan kita, Dia pernah mati, tapi karena Dia adalah Allah itu, kuburan tidak bisa menahan tubuhnya Yesus untuk berlama-lama di dalam kuburan. Dia bangkit dan menyatakan kemenangannya atas kuasa dosa dan kuasa maut itu. Dia telah bangkit, kuburnya menjadi kosong. Ya, itu sebabnya kita patut sangat berbangga memiliki Allah seperti Dia. Sebab tidak ada Allah seperti Yesus yang telah mati, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan karena kebangkitannya dari antara orang mati, bahkan Alkitab mengatakan Dia adalah paling sulung bangkit dari antara orang-orang mati. Bapak Ibu tahu enggak? Karena Yesus bangkit, maka kita juga akan bangkit. Walaupun satu kali kita akan mengalami kematian. Ya, kita lihat. Kita buka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9.
Lukas pasal yang ke-9. Lukas 24 aja dulu. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan untuk kita. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi-pagi benar, pagi-pagi buta pada hari pertama minggu itu, perempuan pemberani, perempuan-perempuan yang hebat Bapak Ibu. Ada Maria dari Magdala, ada Yohana dan ada Maria ibu Yakobus beserta dengan perempuan-perempuan yang lain. Mereka bangun pagi-pagi mempersiapkan rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayatnya Yesus. Ya, Bapak Ibu, saya kagum dengan perempuan-perempuan yang begitu luar biasa. Perempuan-perempuan yang tidak memiliki rasa takut. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kemana laki-laki, kemana bapak-bapak, kemana murid-murid yang notabene semuanya adalah laki-laki itu? Mereka semuanya ngumpet Bapak Ibu, sembunyi, mengamankan diri mereka sendiri, tidak berani keluar. Padahal mereka sudah seringkali mendengar Yesus mengatakan, "Aku akan mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit." Tapi kita lihat pada hari yang ketiga, hari Minggu, mereka tidak ada niat, tidak ada hati untuk sekedar menjenguk aja mungkin. Tapi kita lihat perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang luar biasa, pemberani yang ulung ini, mereka bangun pagi-pagi dan pergi ke kubur itu untuk merempah-rempahi mayatnya Yesus. Tadi malam saya merenungkan, luar biasa Alkitab mengatakan bahwa perempuan atau wanita itu diberikan Allah kepada seorang laki-laki untuk menjadi penolong. Menurut Bapak Ibu, kuat mana yang ditolong dengan penolong?
Kuat mana? Kuat penolong ya. Ada seorang ambruk lemas. Ya, kalau sama-sama lemes dua-duanya, yang menolong, yang dan ditolong itu juga kan ambruk bersama-sama. Tapi ada yang lemah, ada seorang yang kuat menopang, maka yang lemah itu bisa berdiri kembali dan tidak sampai jatuh. Ya, kita lihat terbukti wanita-wanita penolong itu pemberani, perempuan hebat, perempuan yang begitu luar biasa. Ya, di sini dikatakan ketika mereka datang ke tempat kuburnya Yesus, mereka bertemu dengan malaikat dengan pakaian yang berkilau-kilauan dan mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Malaikat itu mengatakan, "Kenapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia udah nggak ada lagi di kubur ini. Kubur itu sudah kosong karena Dia sudah hidup dan bangkit." Ya, selanjutnya dikatakan di sini, "Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Dia sudah nggak ada di tempat ini. Dia sudah bangkit. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus masih bersama dengan murid-muridnya itu, bukan hanya satu kali atau dua kali Tuhan kumpulkan murid-murid itu dan memberitahukan bahwa anak manusia akan disiksa, disesah, akan mati. Tapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Tapi di dalam Injil Lukas sendiri saya mencatat Bapak Ibu, Tuhan Yesus 3 kali sudah memberitahukan apa yang akan dialami dan apa yang akan terjadi sesudah kematiannya itu. Kalau kita lihat dalam pemberitahuan yang pertama kepada murid-murid dalam Lukas 9 ayat yang ke-22, Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga." Ya, ini yang pertama, pemberitahuan yang pertama. Pemberitahuan yang kedua di dalam Lukas 9 ayat yang ke-44. "Dengarlah dan camkanlah segala perkara, segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia." Ya, kita lihat belum cukup sampai 2 kali. Yang ketiga kali di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-32 sampai 33, "Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi." Ayat 33, "Dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit." Ya. Jadi Bapak Ibu luar biasa, sampai 3 kali Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya itu bahwa Dia akan menderita, disesah, dipukul, dicambuk, mati dan disalibkan, tapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit menyatakan kemenangan dan menyatakan kemuliaannya. Saya bertanya-tanya dalam hati, murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu, karena Yudas waktu itu kan belum mati, belum bunuh diri, itu semua mereka sudah dewasa. Dewasa secara fisik, dewasa secara pikiran. Artinya Bapak Ibu, kalau orang dewasa nggak perlu diulang-ulang satu pernyataan atau dikasih tahu berulang-ulang. Karena apa? Daya tangkapnya sudah cukup matang dan penerimaannya sudah cukup bagus. Ya, dikasih tahu satu kali, udah ngerti, udah ingat. Itu namanya orang dewasa. Tetapi tidak begitu dengan anak-anak. Anak-anak dibilangin satu kali belum
ngerti. Orang Jawa Tengah bilang belum mudeng gitu ya. Nggak mudeng-mudeng. 2 kali dibilangin lagi, iya mah. Ketiga kali dibilangin lagi masih belum ngeh. Karena apa? Anak-anak pengertiannya belum begitu dalam untuk menangkap sesuatu yang diperintahkan atau yang disuruhkan oleh orang tua kepada dia. Itu sebabnya firman Tuhan juga mengatakan ketika kita mengajar anak-anak kita, memberitahukan kebenaran itu, kita harus menyampaikan berulang-ulang. Baik waktu kalian duduk bersama-sama di rumah, sedang berada di perjalanan, sedang di satu tempat, sampaikan dan sampaikan lagi, ulangin lagi sampai anak itu mengerti, supaya anak itu bisa memahami dan melakukan. Tapi kita lihat ini murid-murid itu sudah dewasa, disampaikan sampai 3 kali. Saya percaya Tuhan Yesus menyampaikannya dengan bahasa yang gamblang, yang sangat mudah dimengerti, bahasa yang dimengerti dan tahu oleh murid-murid itu. Tapi kita lihat Bapak Ibu, apa yang dituliskan oleh Lukas di dalam ayat 12 dari pembacaan kita tadi itu. Pasal 24 ayat yang 12 dikatakan, sungguh pun demikian, 2 ayat 11 saja. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Luar biasa Bapak Ibu. Perempuan-perempuan. Ibu dari Yakobus, Maria dari Magdala, Maria yang lain itu, mereka kan sudah dengar langsung dari malaikat itu dan melihat bahwa kubur itu memang benar-benar sudah kosong. Mereka beritahukan kepada 11 murid yang masih tertinggal itu, dan dikatakan di sini perkataan dari perempuan-perempuan itu bagi 11 murid itu hanya seperti perkataan-perkataan yang omong kosong, dan mereka tidak percaya apa yang diberitahukan. Apa yang membuat hati, telinga, dan pikiran murid-murid ini begitu tertutup dan begitu tidak percaya apa yang terjadi pada hari yang ketiga, bahwa Yesus sudah bangkit? Pagi hari ini kita akan lihat, supaya kita juga benar-benar percaya akan firman Tuhan dan sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita lihat Bapak Ibu, Lukas 9 ayat 45, di situ juga dikatakan Bapak Ibu, supaya lebih jelas kondisi murid-murid pada waktu itu. Lukas 9 ayat 45 dikatakan, mereka tidak mengerti perkataan itu. Ya, waktu Yesus memberitahukan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya pada hari yang ketiga itu, dikatakan murid-murid itu tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menyanyikan arti perkataan itu. Ya. Kita lihat lagi dalam Lukas 24 ayat yang ke-11, dikatakan, tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kenapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu? Kebersamaan Tuhan Yesus dengan murid-murid itu bukan 1 bulan, 2 bulan, tapi Alkitab mencatat paling tidak 3,5 tahun
Tuhan Yesus hidup bersama-sama dengan murid-murid itu, pergi melayani bersama-sama, berdoa bersama-sama, makan bersama-sama, tinggal bersama-sama. Tetapi kita lihat ketika Yesus memberitahukan apa yang akan dialami, Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada murid-murid itu, mereka tidak bisa mengerti. Ya, pikiran mereka seperti pikiran yang buntu, tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Ya. Yang pertama, karena pola pikirnya mereka itu sudah seperti pola pikir kebanyakan orang Yahudi, Bapak Ibu. Ya. Pemikiran orang-orang Yahudi ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini, hati mereka itu, dalam hati mereka sudah nancap, dalam pikiran mereka itu sudah terpatri bahwa Mesias yang datang ke dalam dunia ini, atau Yesus yang lahir ke dalam dunia ini, akan menjadi raja bagi mereka, yang akan membebaskan mereka, membebaskan bangsa Israel atau orang Yahudi dari tekanan bangsa Romawi. Karena mereka sudah begitu capek, tertekan, ditindas oleh bangsa Romawi. Ya, pajak dikenakan tidak sewajarnya. Sehingga bagi orang-orang Yahudi, bagi bangsa Israel, itu merupakan satu beban yang berat. Mereka merasa lega ketika ada Yesus, juru selamat, Mesias, yang datang ke dalam dunia. Dan mereka mau memaksa Yesus. Yesus harus menjadi raja atas bangsa Israel. Pikiran mereka raja sebagai manusia duniawi. Ya, raja seperti raja-raja di dalam dunia ini memerintah mereka, memimpin mereka. Padahal kehadiran Yesus, dia tidak pernah memiliki keinginan untuk menjadi raja bagi dunia ini, terutama bagi bangsa Israel secara manusia seperti raja-raja memerintah. Jadi ini sudah terpatri dalam pikiran mereka, jadi pola pikir mereka, Yesus itu menjadi raja, akan membela, akan membebaskan kita dari tekanan bangsa Romawi sehingga kita bisa bebas. Ini sudah nancep dalam pikiran dan hati mereka. Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan anak manusia akan menderita, akan disiksa, akan dipukul, dihajar, dicambuk, akan disalibkan, mati, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Kata-kata seperti itu sudah gak mempan lagi dalam pikiran mereka, karena pikiran dan hati mereka sudah dipenuhi. Kita jadikan Yesus menjadi raja bagi kita, membebaskan kita, membela kita, menyingkirkan musuh-musuh kita, terutama bangsa Romawi, supaya tidak menindas kita lagi. Ketika Yesus mengatakan pertama, dua, ketiga, anak manusia akan menderita, mati, dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan, itu sudah mental, Bapak. Mereka mengatakan, udah, kami gak mau dengar itu. Yang kami mau, Yesus harus menjadi raja bagi kami. Mereka sudah menolak Yesus menderita, oh tidak. Yesus akan mati, oh tidak. Yesus akan dikuburkan, oh paling tidak. Itu anti bagi mereka, Bapak Ibu. Ya, mereka hidup hanya mengikuti keinginan atau kemauan mereka sendiri. Tapi Yesus bukan seperti itu. Yesus mau mengerjakan, Yesus mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa sudah tetapkan dan perintahkan untuk Yesus lakukan. Ya. Sebabnya kita lihat, mereka mengharapkan Mesias adalah tokoh, ya, pahlawan atau heroik yang akan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi dan bangsa-bangsa lain. Kita lihat, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, kita hidup bukan mengikuti pikiran dan perasaan kita saja. Tapi kita orang-orang yang sudah ditebus
orang-orang yang sudah dimerdekakan itu, kita mau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Bukan pikiran kita ini, kemauan kita yang kita tonjolkan. Seperti kita lihat, Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam pikiran dan perasaan kita. Pikiran Kristus yang menguasai pikiran kita, perasaan Kristus itu juga yang menguasai perasaan kita. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu dan kita amenkan 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, hendaklah, seharusnya, sebaiknya orang-orang yang sudah hidup baru itu menaruh pikiran Kristus di dalam pikirannya, menaruh perasaan Kristus juga dalam perasaannya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya bisa selaras. Ya, bisa connect. Nyambung. Karena firman Tuhan mengatakan, jalanku bukan jalanmu. Ya, pikiranku bukan pikiranmu. Tetapi ketika kita mau menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam pikiran dan perasaan kita, maka akan nyambung, connect Bapak Ibu. Ya. Sebabnya kita lihat yang kedua, kenapa bagi murid-murid sulit mengerti, tidak bisa memahami perkataan Yesus, bahkan perkataan perempuan-perempuan yang sudah melihat bahwa kubur itu kosong, karena pikiran mereka terbelenggu, ya, pola pikir mereka sempit dan kaku Bapak Ibu. Ya. Ketika kita memiliki pola pikir yang kaku, sudut pandang yang sempit Bapak Ibu, dan kita tidak mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam pikiran dan perasaan kita, maka itu akan mendatangkan kerugian bagi kita. Ya, cara pikir yang sempit dan kaku akan menghambat atau membatasi kita melihat cara kerja Tuhan yang besar dan luar biasa itu. Pola pikir yang sempit dan kaku akan menghambat kita melihat bahwa Tuhan dapat bekerja dengan cara yang berbeda. Kalau kita tetap memakai pola pikir kita yang lama, yang sempit, kita akan sulit melihat perkara-perkara besar, atau kita akan sulit mengerti cara kerjanya Tuhan itu yang di luar batas pikiran kita. Bapak Ibu, seberapa besar sih otak manusia itu? Ya hanya mungkin segenggam. Ya. Sementara Allah kita itu, firman Tuhan katakan, hikmatnya itu tidak terbatas. Hikmatnya itu begitu luar biasa. Pemikiran Allah kita itu begitu ajaib. Tidak bisa kita selami, tidak bisa kita mengerti dengan pikiran kita manusia. Itu sebabnya seringkali kita tidak mengalami terobosan, seringkali kita tidak bisa melihat kuasa dan mujizat Allah terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, karena kita tetap pada pola pikir yang lama, pemikiran yang kaku, ya pikiran yang sempit. Padahal Tuhan kita itu adalah Tuhan yang punya kreativitas yang begitu luar biasa. Cara berpikirnya Tuhan kita itu begitu luas, dalam, dan tidak bisa dipahami oleh pemikiran manusia yang sempit ini. Seringkali kita tidak bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita
Bahkan pola pikir yang sempit, pola pikir yang dangkal itu akan menghambat kita untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan dapat bekerja dengan cara yang berbeda. Banyak orang Kristen hanya berpatokan pada pengalaman. Ya, pengalaman itu nggak bisa terus dipegang menjadi satu kebenaran, Bapak Ibu. Ya, pengalaman itu, pengalaman si A dengan pengalaman si B berbeda. Dan pengalaman saya nggak bisa diterapkan oleh Bapak Tanto. Pengalaman saya itu dijadikan menjadi satu bahan untuk dia juga mendapat atau bisa menerima sesuatu yang besar. Ya, itu sebabnya jangan batasi kuasa Tuhan. Oh, kalau enggak seperti ini, kayaknya enggak akan bisa. Ya harus seperti ini. Ya, saya lihat waktu saya masih di sawahan itu, Bapak Ibu, banyak pembela-pembela sidang, namanya dulu pembela sidang, atau ya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani mulai dari awal bersama-sama dengan Bapak Ishak Leo Lewi Santoso, Bapak Ibu. Jadi mereka itu udah nggak mau berubah pola pikir mereka. Ya, ketika pemimpin pujiannya mulai kan mengikuti zaman, kalau dulu kan putih-putih semua, ya mereka mulai kalau Paskah Natal mulai pakai blazer atau pakai jas yang hitam, dasi warna-warni, udah mulai banyak yang cibir. Oh, kalau dulu Om Ishak nggak boleh seperti itu. Sekarang ini loh, bikin ulah sendiri-sendiri, bikin aturan sendiri-sendiri. Nggak mau lagi pakai putih-putih, udah pakai hitam-hitam kayak bangku kuburan aja. Ya. Banyak orang melihat kayak kekudusan atau kesucian itu hanya dari jasmani. Ukuran dari seseorang itu rohani kalau rambutnya panjang terurai, kalau dia pakai pakaian sampai bisa nyapu halaman, bisa nyapu lantai. Ya kalau hanya roknya di batas, ya apa di bawah lutut sedikit, wah itu nggak rohani. Ya, paling aneh Bapak Ibu di tempat saya, waktu saya masih kecil, saya heran gitu loh. Kok di gereja ini anak-anak gadisnya itu kok nggak nikah-nikah semua? Ya, umur 40 tahun, 50 tahun belum menikah. Itu menjadi satu pertanyaan bagi saya. Kenapa? Oh, rupanya kan mereka sudah dicekoki dengan pengajaran. Ya, kalau menikah itu berarti tidak kudus. Pacaran itu berarti tidak kudus. Jadi, jadilah menjadi wanita-wanita yang tua dan tidak menikah supaya kalian dinyatakan kudus. Ya. Jadi seringkali kita membuat ukuran kita sendiri, batasan-batasan kita sendiri, dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hanya pakai pengalaman, cara pandang kita harus seperti ini, kalau enggak kayaknya ya enggak. Ya. Kalau kita datang di sebuah gereja atau persekutuan, oh kalau kita bisa gemetar ketika memuji Tuhan, kita bisa merinding ketika dengar khotbah atau doa dari hamba Tuhan. Oh puji Tuhan, di tempat ini hadirat Tuhan ada, hadirat Tuhan besar. Ya, seringkali kita hanya menurut pengalaman kita. Dan ketika kita nggak merasa merinding, bulu kuduk atau bulu roma rasanya kok nggak berdiri, nggak ada gemetar-gemetar, kita merasa aduh, aku kok nggak merasakan hadirat Tuhan, kok nggak merasakan kuasa Tuhan. Ya, karena kita memakai ukuran kebenaran kita sendiri. Tapi pakailah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan nggak pernah mencatat kalau kita merasa bulu roma kita, bulu kuduk kita berdiri, kita merinding, kita gemetar-gemetar, itu buktinya kita dipenuhi hadirat Tuhan, dikuasai oleh sukacita Tuhan. Nggak ada Bapak Ibu. Tapi seringkali pengalaman si A kita jadikan itu juga menjadi pengalaman rohani kita. Pengalaman pendeta C kita jadikan itu juga menjadi pengalaman buat kerohanian kita. Bapak Ibu, untuk merinding, untuk bulu roma, bulu kuduk itu berdiri,
Pergi aja ke kuburan sepi ya, gelap-gelap, pergi sendiri pasti merinding sendiri. Jadi pertanyaan, apakah itu hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan Bapak Ibu? Nah, karena kita memang ketakutan gitu ya. Saya ingat Bapak Ibu, saya kalau lewat di kuburan sendiri, ya kalau kuburan di sana itu kan nggak seperti kuburan di Sentong atau kuburan di Gunung Gangsir gitu ya, bagus-bagus gitu ya, tertata. Ya malah orang pingin tidur di situ, pingin camping keluarga, pingin berkemah di situ karena memang bersih, asri dan gak ada rasa takut. Tapi di tempat kami Bapak Ibu yang namanya kuburan, maka di situ akan tumbuh ya pohon beringin yang besar-besar. Ya, jadi kuburannya itu memang sudah ditutupin oleh lalang-lalang rumput-rumput. Jadi kalau saya lewat di kuburan, saya akan mulai dari start awal itu udah ambil ancang-ancang Bapak Ibu, kumpulkan tenaga untuk melewati kuburan itu, harus lari sekencang-kencangnya karena takut. Ya, jadi jangan bikin patokan sendiri. Dulu waktu saya sekolah kitab, ada guru mengatakan seperti ini. Ya, kalau kamu udah berbahasa roh katanya, terus air mata mengalir, terus air dari hidung juga mengalir, kamu jangan hapus katanya. Jangan dilap, nanti kalau kamu lap, stop. Loh, itu ajaran dari mana? Tapi kadang pengalaman si A, kita jadikan pengalaman buat rohani kita juga, walaupun itu tidak ada nilai kebenarannya, nilai alkitabiahnya Bapak Ibu. Ya dikatakan udah, pokoknya kalau ini air matamu netes, ya air dari hidungmu juga mengalir, jangan kamu lap. Nanti kalau kamu lap akan mandek bahasa rohmu. Ya, seringkali hal-hal seperti ini membuat kita tidak melihat dan tidak bisa menikmati cara kerjanya Allah itu yang tidak terbatas, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Waktu Bapak Paul khotbah, dia juga menyinggung. Ya seringkali kita kasih patokan. Ya kalau nggak seperti ini, kayaknya bukan kehendak Tuhan. Ya hanya melihat dari luar, melihat dari casingnya aja. Padahal bagi Tuhan casing itu nggak butuh, nggak perlu, nggak butuh-butuh amat gitu loh ya. Yang Tuhan pentingkan adalah hati kita. Ya hati kita yang sungguh-sungguh melekat dan sungguh-sungguh intim kepada Tuhan. Ya, kita lihat Bapak Ibu selanjutnya, pola pikir yang sempit dan kaku akan menghambat kita melihat bahwa Tuhan dapat bekerja dengan cara yang berbeda. Saya berikan satu contoh, ketika ada seseorang mungkin sedang sakit berada di ruang ICU, ya orang ini orang penting, pejabat, pembesar. Ketika kita mungkin berdoa dan hamba-hamba Tuhan berdoa, seringkali kita menuntut Tuhan, orang yang terbaring di ruang ICU ini adalah orang yang penting, dia pembesar. Tolong dong Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Ya, sembuhkan dia. Saat ini kami berdoa, saat ini juga dia pulih dan bisa keluar ke ruang inap biasa, bukan di ICU lagi. Satu hari di ruang biasa, dia sudah bisa pulang besoknya bersuka cita. Bukankah karena dia pembesar, dia orang hebat, kalau Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya, maka dia akan bisa mempengaruhi bawahan-bawahannya. Orang-orang yang dekat dengan dia gampang untuk ditarik menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu kan pikiran kita. Dan ketika hal itu tidak terjadi, bahkan sebaliknya mungkin orang itu bukan sembuh malah lewat, goodbye dari muka bumi ini, kita mulai menjadi kecewa. Tuhan kok seperti itu sih? Ya, ini karena apa? Karena kita membatasi kuasa Tuhan. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan dia? Kenapa Tuhan tidak bangkitkan dan pulihkan kondisinya? Coba kalau Tuhan sembuhkan, maka banyak orang akan mendengar kesaksiannya, menjadi percaya, mereka akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tidak sedikit orang menjadi kecewa ketika apa yang diharapkan untuk Tuhan lakukan tidak terjadi. Tuhan itu Tuhan yang maha tahu, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan mau melakukan sesuatu kalau Tuhan lihat itu hanya untuk kepuasan hamba Tuhan, hanya untuk kepuasan seseorang. Dia tidak akan melakukan itu. Ya. Tapi dia akan melakukan kalau dia tahu itu akan mendatangkan kemuliaan Allah. Ya, saya percaya kita sangat hafal tentang kisah Lazarus, Maria dan Marta. Di situ diceritakan ketika Lazarus sahabat Yesus sakit, Maria dan Marta sudah menyuruh orang untuk memberitahukan kepada Yesus, Lazarus yang engkau kasih itu sedang sakit. Tapi Alkitab mencatat, Bapak Ibu, ketika Yesus mendengar Lazarus sakit, Yesus enggak buru-buru untuk pergi untuk mendoakan Lazarus, tapi Alkitab mencatat Yesus menunda beberapa hari lagi untuk berada di tempat itu, sehingga Lazarus mati, dikuburkan sudah 4 hari dan sudah busuk, Bapak Ibu. Baru Yesus datang. Yesus datang. Marta sudah kayak tawar hati. Ya. Marta katakan, Tuhan, dia sudah dikuburkan. Dia sudah berbau busuk. Artinya Marta ingin mengatakan seperti ini, kehadiran Tuhan percuma. Yesus sudah datang di tempat ini sudah terlambat. Lazarus sudah mati, sudah busuk. Ya. Ini pola pikir dari Marta. Padahal kita lihat Tuhan Yesus mengatakan kematian Lazarus ini untuk mendatangkan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Yesus enggak cepat-cepat datang. Ya, kalau hanya penyakit biasa, Yesus datang waktu itu mendoakan Lazarus sembuh, oh itu biasa-biasa. Enggak spektakuler. Tapi kita lihat ketika Lazarus sudah mati, bahkan busuk, sudah 4 hari dalam kuburan, Yesus hidupkan dan bangkitkan kembali. Itu merupakan satu hal yang luar biasa. Itu sebabnya Yesus mengatakan, karena kematian Lazarus ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah, supaya mata orang lebih banyak lagi melihat dan menyaksikan kuasa dan mujizat Allah itu. Ya. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan dengan pola pikir kita yang sempit. Supaya itu tidak menghambat untuk kita bisa melihat cara kerja atau kuasa Allah yang tidak terbatas. Tuhan itu bisa melakukan kayak apapun, ya, yang tidak ada sekalipun bisa dijadikan menjadi ada. Ya, kita lihat yang ketiga, kenapa bagi murid-murid perkataan penderitaan, kematian dan kebangkitan itu tidak mereka bisa pahami dan tidak mereka bisa mengerti, karena murid-murid tidak mau mengerti akan kehendak Tuhan. Mereka hanya mau hidup dengan kemauan atau dengan keinginan mereka sendiri. Mereka tidak mau belajar mengikuti kemauan kehendak Tuhan. Ya, mau mereka sendiri aja. Sebabnya kita lihat Petrus, kita lihat dalam Matius 16 ayat 22 sampai 23, kita lihat ini loh contohnya, hanya mengikuti kemauannya. Oh, kemauanku aja. Sehingga waktu itu Yesus menengking, enyahlah engkau iblis. Ya, dikatakan Petrus itu iblis karena dia hanya mengikuti keinginan dan kemauannya sendiri. Kita baca Matius 16 ayat 22 sampai 23. Ya, dikatakan, tetapi Petrus ini, ya nggak usah kita baca ayat di atasnya ini, ketika Yesus memberitahukan bahwa dia akan menderita, disesah, ya akan dicambuk, disalibkan dan mati dan akan bangkit. Nah, kita lihat Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ya. Tadi malam saya renungkan, Bapak Ibu, kalau ada orang lagi ngomong terus kita tarik ke samping, itu artinya Petrus mengatakan kepada Yesus, Yesus, stop berbicara seperti itu. Pembicaraan yang seperti itu tidak masuk akal bagi saya. Berhenti, jangan ulangin lagi seperti itu. Sebabnya dia sampai tarik,
ya ke samping dan menegur dia. Lihat Bapak Ibu, ya. Siapa Petrus, siapa Yesus? Petrus adalah murid. Yesus itu guru agung mereka. Tapi kita lihat, karena memang Petrus dan murid-murid yang lain itu, mereka tidak mau hidup menuruti keinginan atau kehendak Yesus, tapi hanya mengikuti kemauan sendiri, kehendak sendiri. Maka dia membentak, menegur, menarik dengan kasar. Dan dia berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya, ini adalah kehendak sendiri, kemauan sendiri. Padahal Yesus mau melakukan apa yang disuruhkan oleh Bapa. Karena memang ratusan tahun sebelum Yesus menderita, mati dan dibangkitkan kembali sudah dinubuatkan. Itu tidak bisa dilanggar, itu harus digenapi. Tapi kita lihat, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya, bagi orang-orang Yahudi, bagi murid-murid terutama Petrus, tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus itu mereka sudah tolak mentah-mentah. Sebabnya dia katakan, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya, nggak boleh engkau menderita, nggak boleh kamu mati Tuhan, nggak boleh. Apalagi mungkin Petrus, dia paling menonjol di antara murid-murid itu. Di dalam angan-angannya sudah mulai mungkin ya bergerilya Bapak Ibu. Waduh, Yesus sebagai raja bagi orang Israel, aku mungkin bisa menjadi wakil. Aku bisa menjadi perdana menteri atau paling tidak punya kedudukan untuk dihargai, dihormati oleh orang-orang karena saya adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Kita lihat ketika Yesus berdoa, yang dibawa selalu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ya. Ketika Yesus juga berubah wujud di atas gunung, yang dibawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Jadi Petrus merasa, waduh, saya ini adalah orang penting. Saya ini adalah tangan kanannya Yesus. Jadi dalam pikirannya, aku akan punya kedudukan, aku juga akan punya kuasa sebagaimana Yesus punya kuasa karena dia adalah raja atas orang Israel. Ayat 23 dikatakan, ya, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Yesus mengatakan, engkau mau menghalangi rencana Allah, engkau mau menghambat dan membatalkan kehendak Allah itu untuk aku disalibkan dan harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya harus ditengking dan diusir. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita lihat Yesus mengatakan, kamu jangan hanya memikirkan pikiran manusia, kepentinganmu, kebutuhanmu, tapi mulai belajar taruhkan pikiran Kristus dalam pikiranmu, perasaan Kristus juga dalam perasaanmu, hidup mengikuti dan menuruti rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan. Poin yang ketiga sebagai poin yang terakhir. Agak lega ya kalau terakhir ya Bapak Ibu ya. Ya, aroma kue dari samping udah mulai mengganggu penciuman kita. Bau lemper, bau ada macam-macam Bapak Ibu ya. Tenang aja dulu ya, setengah jam lagi baru kita bisa nikmati. Ya. Poin yang ketiga, karena murid-murid kehilangan prioritas di dalam hidup. Ya, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang murid, prioritas murid apa Bapak Ibu? Apalagi yang masih murid di tempat ini. Prioritas seorang murid apa? Apa? Kalau prioritasnya seorang murid bukan belajar, berarti dia bukan murid. Mungkin apa? Gak tahu gitu ya. Ya. Kalau dia seorang murid, maka prioritas seorang murid adalah belajar, belajar, dan belajar. Prioritas murid-murid Yesus termasuk Petrus waktu itu sebagai muridnya Tuhan Yesus, seharusnya mereka itu harus melakukan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Khususnya firman Tuhan yang
Sampai 3 kali diulang-ulang Tuhan Yesus, ya aku akan menderita, disesah, mati, disalibkan pada hari yang ketiga. Sebenarnya itu yang harus renungkan, itu yang harus mereka pegang, itu yang harus mereka ingat setiap saat Bapak Ibu. Ya. Tapi kita lihat murid-murid itu hidupnya mulai kacau. Prioritas mereka bukan lagi kalau ke kamar mandi itu jangan rombongan gitu ya. Ya, jangan berjemaah gitu ya, satu-satu gitu aja supaya enggak mengganggu perhatian gitu ya. Itu satu keluarga. Iya, udah kita alihkan perhatian kita Bapak Ibu. Ya, sebagai murid prioritasnya harus belajar. Murid-murid Tuhan Yesus prioritas mereka paling utama dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ingat firman Tuhan itu dan lakukan firman Tuhan. Tapi kita lihat ketika Yesus disesah, ketika Yesus mulai dicambuk, mereka sudah mulai lari terpencar, lari terbirit-birit meninggalkan Yesus. Dan mereka mulai hidup memikirkan diri mereka sendiri. Mereka mencari aman sendiri. Sehingga kita lihat, Alkitab mencatat satu kali Petrus mengatakan kepada murid-murid yang lain, aku mau pergi menjala ikan. Dan kita lihat murid-murid yang lain juga, aku juga ikut bersama-sama dengan engkau. Padahal Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengatakan aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Artinya bahasa aslinya Yesus mengatakan mulai hari ini engkau bukan lagi penjala ikan tetapi menjadi penjala manusia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya profesimu bukan lagi penjala ikan. Tapi kita lihat Petrus mulai berubah pikiran. Dia berpikir mungkin waduh, keinginan dan cita-citaku nggak tercapai, udahlah paling aman pergi kembali melaut menangkap ikan. Dan teman-teman lain juga, oh ya aku ikut bersama-sama dengan engkau. Sehingga waktu itu mereka mengalami kegagalan, tidak menangkap seekor ikan pun masuk di dalam jala mereka. Kita lihat mereka kehilangan prioritas mereka karena mereka mulai bingung, pikiran mereka kacau, ya. Dan ketika pikiran mereka kacau, maka firman Allah bukan menjadi prioritas mereka. Mereka sudah melupakan firman Tuhan. Mereka sudah singkirkan firman Tuhan yang berkata pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Ya. Padahal sebagai murid, prioritas utama adalah firman Tuhan. Kita juga orang-orang yang percaya prioritas kita adalah firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu, lakukan firman itu. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ya, firman Tuhan mengatakan satu kali, langit dan bumi akan lenyap, akan berlalu, tetapi firman Allah kita kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu kekal loh Bapak Ibu, enggak akan bisa lenyap, enggak akan bisa habis. Tapi kenapa kita enggak pernah memprioritaskan diri kita kepada firman Tuhan? Ya pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan, ya kalau kita ingat aja kita baca, kalau enggak udah enggak baca Bapak Ibu. Ya, mulai belajar memprioritaskan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari belajar jadikan firman Allah jadi prioritas dalam hidup kita. Benih firman Allah itu harus tertanam di tanah yang baik di dalam hati kita. Ya, berusaha supaya firman Tuhan itu ketika ditaburkan, benih itu jatuh di tanah hati kita yang terbaik, supaya kita bisa memeliharanya sampai bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah bagi kita. Amin. Pemain musik dan pemuji. Udah kelamaan duduk, mari berdiri Bapak Ibu.
naikkan pujian. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Amin Bapak Ibu. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Mari yang kuat berdiri, mari berdiri. Yang gak kuat berdiri juga coba berdiri supaya semakin kuat kakinya Bapak Ibu ya. Jangan ikuti kelemahan daging atau kaki kita. Coba, dalam nama Tuhan Yesus kita memuji Tuhan, mulai lompat-lompat, maka kamu akan merasakan kuasa Tuhan. Aku kan kakiku sakit ya, ikutin sakitnya, maka akan semakin sakit ya. Dengan tempo yang cepat. Mari tepuk tangan bersama. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Haleluya, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup berarti sebab Yesus hidup. Tepuk tangannya belum aji ya. Orang Medan mengatakan gak aji itu berarti gak bagus gitu ya, gak heboh. Masuk sebab Yesus hidup ya, lebih cepat lagi temponya. Sebab Yesus hidup, amin, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, Yesus nama menyucikan, bahkan tebus hidupku. Kubur kosong membuktikan Yesus, sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup, tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Naik hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari, amin, amin, amin. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, tidak takut, tidak cemas, dan tidak khawatir lagi. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, katakan lagi, sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab apa Bapak Ibu? Kurang keras, sebab apa? Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Beri
kita memiliki jaminan yang kekal dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kita juga. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami terima kemenangan, kami terima kekuatan. Kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami memiliki jaminan karena Engkau bangkit, maka keluarga kami yang sudah meninggalkan kami juga, kerabat kami, karena mereka percaya kepada Yesus, mereka akan hidup walaupun saat ini mereka sudah mati. Terima kasih Tuhan Yesus buat jaminan yang indah, jaminan yang mulia yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi berikan sorak-sorak tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami telah meninggikan, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan dipadatkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman minggu ini, hari Kamis ada doa puasa. Kita adakan di gereja. Kita mulai pukul 10 pagi. Dan untuk hari Sabtu ada kebaktian kaum muda. Kita mulai pukul 6 sore. Tempat di gereja. Dan hari Minggu tetap ada ibadah raya. Kita adakan 2 kali. Yang pertama pukul 8 pagi, yang kedua pukul 4 sore. Untuk yang bertugas ibadah raya pagi minggu depan, WL oleh Saudari Ruth. Untuk singer Saudari Ruthli
dan saudari Felis. Untuk Asher, Ibu Paitun dan Ibu Ratna. Untuk kolektan Ibu Tumanggor dan Ibu Privena. Untuk doa firman Bapak Bambang diisi oleh Saudara Akin. Untuk dress code-nya batik. Sekian mohon, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, jadi mohon diperhatikan jadwal pelayanan. Ya mungkin penerima tamu bisa kita ganti penyambut jemaat gitu ya. Karena kayak di gereja itu kan jemaat itu bukan tamu. Ya, kita kan yang punya rumah sendiri. Ya, jadi kalau penerima tamu itu mungkin sebagusnya kalau ada pesta gitu kan. Ya memang yang diterima adalah tamu gitu ya. Jadi kita ganti aja istilahnya penyambut jemaat. Yang menyambut jemaat di depan. Ya berarti kalau penyambut itu nggak boleh terlambat. Ya jangan jemaat udah datang semua baru penerima atau penyambut tamunya, penyambut jemaat baru datang. Ya paling enggak 15 menit sebelum jam 8 penyambut jemaat udah berdiri di depan dan menyambut jemaat. Ya, mari silakan masuk. Ya, diarahkan, silakan duduk di depan. Jadi enggak merombol ke belakang gitu Bapak Ibu ya. Jadi penyambut jemaat atau penerima jemaat. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan pulang setelah ini Bapak Ibu, karena kue yang kita bawa tadi, kalau kita pulang nanti siapa yang makan Bapak Ibu? Ya, kalau dibawa ke rumah Pak Gembala juga kami nggak bisa menghabiskannya. Kita yang harus menghabiskannya, kita makan bersama-sama, walaupun dikasih di kotak Bapak Ibu, bukan berarti kita terima langsung pulang, enggak apa-apa. Ngobrol dulu, kenalan atau ya mulai curhat atau sharing dengan teman-teman kita yang lain. Ya, jangan buru-buru pulang. Dimakan di sini boleh, ya ngomong-ngomong dulu baru pulang. Ya, kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian tadi, sebab Yesus hidup, dengan nada yang slow. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Oh, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Yesus hidup, takkan karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar
sama seperti Engkau. Engkau yang pernah mati, tapi bangkit kembali, bahkan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Karena Yesus hidup, maka kepercayaan kami tidak menjadi sia-sia. Karena Yesus hidup, kami memiliki jaminan tentang masa depan kami. Kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan itu. Bahkan kalau satu kali kami pun meninggalkan dunia ini, karena kami adalah orang-orang yang percaya, maka kami akan bangkit juga sebagaimana Yesus sudah bangkit dan berkemenangan masuk ke dalam sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Biar kebangkitan Yesus memotivasi kami, membuat semangat kami mau bangkit dari segala keterpurukan kami bangkit dari segala kelemahan kami bangkit dan kami mau bersinar bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi saksi bagi keluarga kami, jadi saksi hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami tidak mau lemah lagi, tapi kami mau semakin giat mengiring Yesus, giat melayani Tuhan, karena upah Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang melayani, bagi orang yang sungguh-sungguh mengiring Yesus, upah yang tidak akan pernah layu, upah yang kekal. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Biar kuasa kebangkitan itu kami terima di dalam hidup kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah menunaikan tugas pelayanan sebagai penyambut jemaat, petugas kolektan, LCD, guru-guru sekolah minggu, song leader, singer, tim musik. Tuhan pakai dan urapi hamba-hambamu ini. Semakin hari hidup kami semakin indah, semakin mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi namamu. Seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, umur panjang. Rohani kami semakin kuat, iman teguh, tidak gampang goyah oleh apapun juga. Terima kasih Bapa, curahkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, kerukunan dalam setiap rumah tangga kami. Berkati usaha pekerjaan, mata pencaharian, karir dan juga studi anak-anak kami. Kami menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil, diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Kalau di antara sidang jemaat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang datang dengan tubuh yang lemah, sakit penyakit, kami buka hati kami mohon belas kasihan Tuhan turun bagi orang-orang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengangkat segala kelemahan tubuh, sembuhkan segala sakit penyakit kami sehat, kami kuat untuk kami terus bergerak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kami kecakapan, kami cakap menanggung segala masalah dan persoalan itu, dan kami berkemenangan. Kami yang mengatasi masalah itu, bukan kami yang diatasi oleh masalah, bahkan terpuruk oleh masalah itu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan GPP Siloam Pondok Canda dalam tangan-Mu. Gereja ini milik Tuhan, Tuhan yang menjadi kepala atas gereja ini. Tuhan yang akan memimpin, membawa dan menuntun kami domba-domba-Mu seluruh kebenaran-kebenaran-Mu. Kebutuhan kami Tuhan untuk memiliki tempat permanen milik GPP Siloam Pondok Canda, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan, supaya kami tidak berpindah-pindah, tidak meminjam lagi, tapi kami memiliki tempat sendiri dengan fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarga Bapak Sutikno, istri, anak, mantu dan cucunya yang berkemurahan memberikan tempat ini untuk kami beribadah. Berkati usaha pekerjaan, mata pencaharian, baik perkebunan, perikanan yang mereka kelola. Tuhan buat berhasil. Ketika dipasarkan juga banyak orang-orang yang membeli, mereka mendapat untung sehingga ruko ini bisa tetap kami pergunakan, tidak dijual dan tidak dikontrakkan, karena mereka sudah mendapatkan keuntungan dari pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, curahkan damai sejahtera, keamanan dan ketentraman buat bangsa kami. Bapak Presiden, Bapak Jokowi, pemimpin-pemimpin dari pusat sampai ke daerah,
Demikian juga daerah Surabaya, Sidoarjo, Pondok Chandra ini, Tuhan tetap lindungi dan sertai, berikan hikmat akal budi untuk mereka menjaga keamanan, untuk kami bebas beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita, kami akan bersama-sama mengadakan perjamuan kasih. Kami sebagai satu keluarga GPW Siloam Pondok Chandra, kami mau semakin mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menasihati, supaya kami sama-sama kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala berkat-berkat yang jemaat-Mu sudah bawa, kue-kue ini sebelum kami nikmati, Tuhan yang berkati, Tuhan jamah, bubuhkan berkat di atasnya. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah membawa kue ini. Tuhan yang tahu segala kebutuhan kami, Tuhan yang sanggup memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami makan dan kami minum dan kami bersuka cita bersama-sama di dalam kasih Kristus. Dan setelah acara ini selesai, kami pulang rumah kami masing-masing. Kami percaya ada perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami, sampai kami tiba di rumah kami dengan selamat, berkumpul kembali dengan semua keluarga kami di dalam sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah sumber hidup kita, Dia sumber berkat. Pulang dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk Bapak Ibu.